Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat kan hari ini? Hari ini kita kembali belajar mata kuliah psikologi klinis bersama ibu cantik kita, Ibu Nindi Amita, MC Psikolog. Sekarang belajar bersama kami dulu ya, dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai asesmen psikologi klinis. Sebelum itu, tentu saja kita perlu tahu terlebih dahulu apa sih asesmen itu. Lerner mengatakan, asesmen merupakan suatu proses pengumpulan informasi seorang individu secara lengkap yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan mengenai individu tersebut. Sedangkan asesmen psikologi klinis merupakan usaha yang dilakukan klinisi untuk memperoleh informasi seorang individu yang bertujuan untuk mengerti kapasitas, kepribadian, dan status mentalnya. Kemudian selanjutnya akan digunakan untuk menegakkan diagnosa, prognosa, serta memberi intervensi. Apa sajakah tujuan dilakukannya asesmen? Yang pertama, sebagai klasifikasi diagnostik. Diagnosa sangat penting untuk dapat menentukan penanganan yang tepat dan memperoleh pemahaman terhadap penyebab terjadinya gangguan yang kemudian akan dikomunikasikan dengan sesama profesional. Yang kedua, deskriptif, yaitu mendeskripsikan kepribadian seseorang secara utuh. Yang ketiga, prediksi, yaitu meramalkan tingkah laku seseorang sehingga dapat memilih perilaku yang dibutuhkan. Yang keempat, membuat keputusan, dan yang terakhir, menunjang keputusan. Ada 4 komponen dalam proses asesmen psikologi klinis yang disampaikan oleh Bernstein dan Netzel, yaitu perencanaan dalam prosedur pengumpulan data untuk asesmen, pengolahan data dan pembentukan hipotesis, dan mengkomunikasikan data asesmen dalam bentuk laporan ataupun lisan. Selanjutnya, ada jenis-jenis asesmen psikologi klinis. Asesmen intelijensi merupakan proses untuk mengumpulkan dan mengukur kecerdasan individu. Ada 2 tes intelijensi yang digunakan, yaitu Stanford Binet Intelligence Scale dan Wechsler Adult Intelligence Scale. Asesmen kepribadian menemukan pola perilaku dan pola pikiran seseorang terhadap lingkungannya. Ada 2 jenis asesmen kepribadian, yaitu asesmen projektif berupa perkembangan dari perspektif teoritis menampilkan karakteristik dinamis sebagai inti kepribadian, dan asesmen objektif menggambarkan karakteristik individu atau kelompok sebagai alat memprediksi perilaku. Berikutnya, asesmen neuropsikologis merupakan sebuah asesmen yang melibatkan pengukuran tanda-tanda perilaku yang mencerminkan kesehatan atau kekurangan dalam fungsi otak. Tes yang digunakan bernama tes Luria-Nebraska Neuropsychologist Baseline yang disingkat menjadi LNNB. Indikator yang dinilai dalam tes ini adalah motorik, persepsi, bahasa, akademik, memori, dan fungsi intelektual. Dan yang terakhir, asesmen perilaku berupa teknik pengukuran berdasarkan pencatatan perilaku individu. Terdapat 2 pendekatan yang dilakukan, yaitu self-report perilaku dan observasi perilaku klien. Penilaian klinis.
Ada 5 metode pengumpulan data dalam penilaian klinis. 1. Wawancara. Suatu bentuk cerita yang diarahkan pada pengalaman klien, lebih mementingkan realitas psikologis dibandingkan aktualitas historis. Yang kedua, observasi. Meneliti atau memperhatikan setiap tingkah laku yang ditunjukkan klien. Bisa dilakukan bersamaan pada saat melakukan wawancara. Pokok yang dilihat yaitu penampilan umum, reaksi emosi, dan cara bicara. 3. Live record. Melalui data-data pribadi klien seperti ijazah, buku harian, album foto, penghargaan, riwayat kesehatan, dan lain sebagainya. 4. Anamnesa. Penilaian yang dilakukan untuk mengetahui suatu persoalan yang dialami klien dalam riwayat hidupnya. 2 cara dalam pemerolehan informasi, yaitu menanyakan langsung pada klien atau auto-anamnesa dan menanyakan pada sumber lain atau allo-anamnesa. 5. Tes psikologi. Memberikan sampel perilaku individu dalam bentuk tes, kemudian respon yang diperoleh akan diubah dalam bentuk skor dan dibuat dalam bentuk analisis kuantitatif, selanjutnya diinterpretasi sesuai dengan norma yang ada. Sekian video pembahasan materi asesmen psikologi klinis dari kelompok